Pemirsa TV-Mu yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia menemani kami dalam kajian tuntunan akhir zaman ini. Melanjutkan tadi ayat yang tadi saya sebutkan, ya, bagaimana seorang muslim harus dengan totalitas ia meraih dan menggapai serta melakukan hubungan yang sangat mesra sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perwujudan daripada kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyembahnya, beribadahnya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah hubungannya adalah hubungan bisnis. Loh, kok ada hubungan bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukannya hubungan bisnis itu hanya dengan manusia. Dan ternyata Al-Qur'anul Karim memberikan gambaran yang sangat jelas sekali bagaimana kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjalin hubungan bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Ini adalah hubungan kedua, yaitu at-tijarah, hubungan dagang, wira swasta atau hubungan bisnis dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan, sebuah bisnis, sebuah perdagangan yang akan membebaskan kalian dari api neraka? Apa itu? Yang pertama adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasulih, dan kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta-harta kita, dengan diri kita, dengan jiwa kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan inilah bentuk tijarah. Sama seperti mahabbah, ketika kita berdagang atau berbisnis dengan manusia, ketika mungkin di akadnya, di awalnya itu baik-baik saja, bisa jadi ketika di pertengahan kita berbisnis dengan dengan manusia, dengan mungkin orang-orang sekitar kita, bisa saja terjadi penyelewengan atau ingkar janji ataupun apa yang bisa terjadinya konflik antara kedua belah pihak. Namun ketika kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa itu merupakan bisnis yang kita tidak akan pernah merasakan rugi sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menipu kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugikan kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rahmat, Maha memberi kasih sayang pada kita, Maha pengasih. Sehingga apa? Apapun nikmat semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita pun yakin dan kita harus berhusnuzon pada Allah, berprasangka baik pada Allah, dan sudah menjadi sebuah karakter daripada seorang mukmin, orang-orang yang beriman, ketika ia harus mengedepankan husnuzon, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar, bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasti, dan Allah Subhanahu wa taala
tidak akan pernah ingkar kepada hamba-hambanya. Hanya manusialah yang ingkar kepada Allah, ya, ingkar kepada risalah ini, ingkar pada Islam. Sehingga apa? Sehingga ketika orang-orang yang ingkar itu semakin ingkar, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman padanya, memberikan azab kepadanya. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kasih sayangnya kepada kita, memberikan seluruh nikmat-nikmatnya kepada kita, dan juga kita berharap pada Allah kita menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan yang ketiga adalah al-amal, hubungan kerja, hubungan amal. Bagaimana aktivitas kita, bagaimana kita beramal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tuntutan dari orang-orang yang beriman. Artinya ketika ucapan la ilaha illallah sudah keluar dari lisan kita, maka konsekuensi dari keimanan kita adalah mengamalkan apa yang kita ucapkan. Dan bisa kita lihat bagaimana karakter-karakter daripada orang-orang munafik ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi mereka. Namun dalam tataran amal, mereka tidak pernah mengamalkan dinul Islam. Mereka tidak pernah mengamalkan amal-amal soleh. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengaku dan mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka berdusta? Dikarenakan mereka tidak mau beramal. Jadi keimanan mereka hanya sebatas di lisan saja. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tetap di sini dalam program Tuntutan Akhir Zaman, dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.